Hadirin hadirat Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita diberi nikmat banyak oleh Allah, terutama nikmat amal solih, salat subuh berjamaah, kemudian zikir kepada Allah, duduk di majelis ilmu. Ini semua nikmat-nikmat yang tidak semua manusia bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, nikmat ini harus kita syukuri kepada Allah agar nikmat semacam ini ditambah oleh Allah dalam kehidupan kita. Sebagaimana janjinya dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat itu kepada kalian semua. Semoga kita istiqomah dalam amal soleh sampai kita menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, hari ini kita telah memasuki tanggal 18 dari bulan Rajab. 18 apa 17 sekarang? Tidak tahu. Karena sempat ada perbedaan tanggal 1 Rajab antara hisab dan ru'yah di Indonesia. Kalau di Yaman, di Arab Saudi, saya ada teman yang sekolah di sana. Di Yaman, di Arab Saudi itu tanggal 1 Rajabnya hari Rabu. Sedangkan di Indonesia ada perbedaan. Kalau menurut hisab, yaitu teman-teman Muhammadiyah, tanggal 1 Rajab itu hari Rabu, sama dengan Saudi dan Yaman. Sedangkan menurut ru'yah, yaitu teman-teman dari Nahdlatul Ulama, Rajabnya hari Kamis. Ketika dilihat, ya, ternyata bulan tidak sempurna, ya, atau bahkan belum tampak menurut mereka. Akhirnya istiqmal itu menyempurnakan Rajab sampai 30 hari, ya. Itu hal yang biasa. Ada perbedaan antara hisab dan ru'yah, hal yang biasa. Karena beda metode itu biasa hasilnya berbeda, ya. Hisab benar karena ada dalilnya dalam Quran. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Ada juga di ayat yang lain, li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Kami jadikan bulan kemudian matahari agar kalian dapat mengetahui hitungan tahun dan hisab, ya. Jadi hisab itu dalilnya ada dalam Quran. Dan kalau kita melaksanakan ibadah salat, ya, menentukan waktu salat, ini kita pakai ru'yah apa pakai hisab? Pakai hisab. Dan hisab itu sebenarnya dalam waktu sholat, itu waktu sholat lebih mulia daripada puasa, ya. Maka jangan sampai kita membatalkan metode hisab, walaupun ini tidak ada di zaman Rasulullah secara gamblang, secara jelas bahwa beliau menggunakan metode hisab, ya. Metode ru'yah juga ada dalam Quran. Ya, jadi dua-duanya sama-sama berdasarkan Al-Quranul Karim. Bulan Rajab, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini secara bahasa artinya adalah at-ta'zim, yaitu sesuatu yang diagungkan. Memang bulan Rajab ini keagungan dan kemuliaannya diakui oleh Allah langsung dalam Quran. Sebagaimana firman Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang mulia, yang termasuk bulan haram. Dan di antara 4 bulan haram itu, di antaranya adalah bulan Rajab. Jadi Rajab, kemuliaan dan keagungannya
diakui oleh Allah dalam Quran. Maka Allah berfirman di lanjutan ayatnya, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat zalim, berbuat durhaka di dalam 4 bulan yang mulia itu. Kata Imam Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW, berbuat dosa pada 4 bulan tersebut, maka dosanya dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa-dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan yang langsung diakui oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bulan Rajab yang merupakan bulan yang mulia. Dulu orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka melakukan suatu ritual ketika masuk bulan Rajab. Mereka melakukan suatu ritual yang disebut dengan atirah. Atirah, ain ta ya ra ta marbutah. Atirah. Atirah adalah menyembelih binatang terbaik ketika masuk bulan Rajab untuk memberkahi harta dan kehidupan mereka. Lalu binatang yang disembelih itu dipersembahkan oleh mereka kepada berhala-berhala yang mereka tuhankan. Ritual itu disebut dengan atirah. Ketika Islam datang dengan sempurna dan Islam sudah menguasai kota Mekah, maka ritual itu dihapus oleh Rasulullah. Karena ritual itu ada unsur kesyirikan. Kalau hanya menyembelih binatang untuk makan-makan tasyakuran, la ba'sa, tidak apa-apa. Karena Nabi pernah melakukan itu. Nabi pernah pulang dari perjalanan jauh, biasanya beliau menyembelih unta lalu mengundang teman-temannya untuk makan bersama. Tasyakuran, karena diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau binatang yang disembelih itu dipersembahkan kepada berhala, ini ada unsur kesyirikan. Ya. Maka ketika Islam datang dengan sempurna, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus ritual tersebut. Maka Nabi bersabda dalam hadis Al-Bukhari, "La far'a wa la atirah." Tidak ada far'a dan tidak boleh melakukan atirah. Tidak boleh melakukan far'a dan tidak boleh melakukan atirah. Apa itu far'a? Far'a menyembelih binatang yang baru lahir. Jadi misalnya kambing atau unta ya, baru melahirkan, yang pertama binatang anak pertama yang lahir itu sama mereka disembelih, dipersembahkan kepada berhala. Kata mereka, ini bagian Tuhan. Itulah yang disebut dengan far'a. Maka Nabi melarang, la far'a, tidak boleh melakukan far'a, wala atirah, dan tidak boleh melakukan atirah. Maka kalau punya anak perempuan, jangan dikasih nama atirah. Dari mana kamu dapat nama itu? Dari hadis Al-Bukhari. Ngambilnya dari hadis tapi maknanya tidak bagus. Atirah. Wala atirah, kata Nabi. Dan tidak boleh melakukan atirah, menyembelih binatang terbaik pada bulan Rajab lalu dipersembahkan kepada berhala. Jadi ritual itu dihapus oleh Rasulullah SAW. Lalu apa yang diperbolehkan atau bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika bulan Rajab? Bukan menyembelih binatang, bukan melakukan ritual ini ritual itu, tapi beliau dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Abu Daud, beliau memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa. Berpuasa bukan karena kemuliaan yang ada bulan Rajab, bukan, tapi karena bulan Rajab sebagai bulan haram. Ya. Kalau puasa secara khusus bulan Rajab tidak ada.
Ya. Tapi kalau puasa Rajab sebagai bulan yang mulia, bulan haram, maka itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dalam riwayat Imam Abu Daud. Ada sahabat Nabi namanya Al-Bahili. Suatu waktu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang berbincang-bincang, pergi, ya. Al-Bahili pergi. 1 tahun kemudian datang lagi ke Rasulullah. Artinya apa? Selama 1 tahun itu dia tidak ketemu Nabi, ya. Baru setelahnya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepada Nabi dalam keadaan perubahan cukup luar biasa. Badannya kurus banget, ya. Tahun sebelumnya dia datang kepada Nabi dalam keadaan badannya sehat, Pak. Sehat, seger orangnya. Tapi pada 1 tahun kemudian dia datang kepada Nabi dalam keadaan badannya amat sangat kurus. Sampai Nabi pangling, ya. Sampai Nabi tidak kenal. Ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia merasa bahwa Nabi tidak mengenali dia, akhirnya Al-Bahili berkata, "Ama ta'rifuni ya Rasulullah?" "Ya Rasul, kamu tidak kenal saya." Kata Rasulullah, "Man anta?" Kamu siapa?" Kata Nabi. "Ya Rasulullah, saya Al-Bahili yang tahun kemarin pernah datang kepada panjenengan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Fama ghayyaraka wa qad kunta hasanal hay'ah?" Apa yang telah membuat kamu berubah seperti ini? Padahal sebelumnya kamu orang yang bagus penampilannya, badannya segar, sehat. Kenapa kamu jadi kurus sekarang? Kata Nabi. Apa jawabnya sahabat itu? "Ya Rasul, saya mikirin hutang, banyak hutang." Tidak begitu jawabannya. "Ya Rasul, saya dimarahi terus sama istri, jadinya kurus begini." Tidak begitu. Kenapa sahabat itu sampai kurus? Bahkan Nabi sampai tidak kenal kepada dia. Apa jawab sahabat Al-Bahili? "Ma akaltu ta'aman mundu faraqtuka illa bilailin." "Ya Rasulullah, sejak saya berpisah dengan engkau, saya tidak makan kecuali malam." Artinya apa? Puasa. Setiap hari puasa. Namanya puasa dahar. Puasa setiap hari puasa. Dalam 1 tahun itu full puasa, kecuali hari-hari yang dilarang. Ya. "Ya Rasul, saya begini ini karena setiap hari saya puasa dan saya hanya makan 1 kali dalam setiap malam. Jadi buka puasanya itu sekaligus sahurnya." Ya. Apakah perbuatan tersebut dipuji oleh Nabi? Tidak. Justru Nabi menegur sahabat Al-Bahili. Kata Nabi, "Adzabta nafsaka." Kamu sudah menyiksa diri kamu sendiri. Nabi tidak memuji dia. "Masya Allah kamu ini puasa setiap hari. Saya aja tidak bisa puasa setiap hari. Kamu bisa. Kamu bukan Nabi dan Rasul bisa puasa setiap hari." Tidak dipuji oleh Nabi. Justru Nabi menegur. Kata Nabi, "Adzabta nafsaka." Kamu sudah menyiksa diri kamu sendiri. Ya. Jadi bukan hanya dalam urusan dunia. Orang cari dunia sampai menyiksa diri sendiri, ya, sampai menyiksa badannya sampai sakit-sakit. Itu tidak boleh. Sedangkan dalam urusan akhirat tidak boleh, apalagi dalam urusan dunia. Kita ini memaksakan diri sholat padahal dalam keadaan sakit, tidak boleh. Ya, memaksakan datang ke masjid, memaksakan sholat Jumat, datang ke masjid padahal dalam keadaan sakit, tidak boleh. Makanya salah satu uzur sholat berjamaah dan sholat Jumat itu adalah sakit. Ya, puasa dalam keadaan sakit tidak boleh. Kita tidak boleh menyiksa diri kita sendiri. Kalau dalam masalah akhirat tidak boleh kita menyiksa diri kita sendiri karena beribadah, apalagi dalam masalah dunia. Nah, cuman sekarang orang kebalik.
dalam masalah dunia sungguh-sungguh sampai menyiksa dirinya, tapi dalam masalah akhirat sakit sedikit tidak mau ke masjid. Ya, sakit sedikit sudah dibuat alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama Nabi, sahabat Al-Bahili ditegur, "Adzabta nafsaka." Kamu sudah menyiksa diri kamu sendiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menegur, tapi beliau juga memberikan saran. Ya. Nabi tidak hanya bahasa kasarnya tidak hanya dimarahi, tapi juga diberikan solusi. Kata Nabi, "Sum syahras sabr wa sum yauman fi kulli syahrin." Puasalah kamu pada bulan sabar dan 1 hari setiap bulan. Yang dimaksud bulan sabar bulan apa? Yang sebentar lagi datang ini, bulan Ramadan, ya. Jadi bulan Ramadan itu disebut oleh Nabi bulan sabar. Kata Nabi, kalau kamu suka puasa, puasalah bulan Ramadan karena itu wajib. Yang kedua, puasa sehari dalam setiap bulan. Jadi apabila Bapak Ibu punya amalan puasa 1 hari setiap bulan, itu ada dalilnya. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Pokoknya setiap bulan, yang setiap bulan dia puasa sehari saja, entah Senin atau Kamis, sehari setiap bulan puasa. Karena sahabat Al-Bahili tipe orang yang senang puasa, akhirnya beliau minta tambah. "Zidni fa inni kuwah ya Rasulullah." Tambah. Kalau cuman itu bisa saya, kata sahabat Al-Bahili, gampang. "Fa inni kuwah." Sesungguhnya saya kuat. Tambah lagi ya Rasul. Kata Nabi, puasalah di bulan Ramadan dan puasa 2 hari setiap bulan. Kalau tadi berapa hari? 1 hari. Ya, kata Nabi, puasalah bulan Ramadan dan puasa 2 hari setiap bulan. Kata sahabat Al-Bahili, "Zidni fa inni quwwah." Tambah lagi, saya masih kuat. Luar biasa sahabat itu semangatnya. Kalau kita minta tambah, minta kurang. Minta tambah, minta kurang kita ini. Ya Rasul, kurang ya Rasul. Ya, itu bedanya kita dengan sahabat. Ada orang itu tanya ke saya, "Ustadz, boleh kan tidak puasa Ramadan? Karena saya ini kerjanya sangat keras, tidak mampu menahan lapar dan juga tidak mampu menahan haus." Itu tipe orang sekarang ya. Nah, maka kemudian Nabi SAW bersabda, puasalah bulan Ramadan dan puasa 3 hari setiap bulan. Ini yang kita kenal dengan puasa apa? Ayyamul Bid. Puasa tanggal 13, 14, 15. Ya. Kalau di Yaman, di Arab Saudi, ini puasa sangat amat diamalkan oleh mereka. Nah, ketimbang Senin Kamis. Senin Kamis sunnah juga, tapi puasa yang banyak diamalkan oleh orang-orang Arab Saudi, orang Yaman, ya, orang Hadramut, itu yang banyak diamalkan adalah Ayyamul Bid. Ya, karena dalam hadis ini yang disebut oleh Nabi bukan Senin Kamis, tapi Ayyamul Bid. Kemudian sahabat itu berkata lagi, "Zidni fa inni quwwah ya Rasulullah." Tambah lagi, saya masih kuat. Kata Nabi, puasalah bulan Ramadan. Kata Nabi, berpuasalah minal hurum watsruk. Puasalah pada bulan-bulan yang mulia. Watsruk, dan tinggalkan. Artinya kadang puasa, kadang tidak puasa. Nah, puasalah pada bulan yang mulia. Bulan yang mulia sebagaimana yang kita ketahui ada 4. Ada Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Al-Muharram. Ini dalil disunnahkannya berpuasa pada bulan haram, termasuk juga puasa Rajab, tanpa mengkhususkan di hari pertama, hari kedua. Ini biasanya kalau udah bulan Rajab ada share-sharean tuh. Puasa pada hari pertama pahalanya sekian sampai sekian.
Hari kedua pahalanya sekian sampai sekian. Ya. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, kullu hadisin an fadli Rajab fahuwa muftara. Setiap hadis tentang keutamaan Rajab, semua hadisnya tentang keutamaan puasa Rajab, fahuwa muftara. Hadis itu muftara, dibuat-buat, alias hadis palsu. Nah, maka puasa di bulan Rajab sunnah, tapi atas dasar hadis Nabi yang sahih, bukan atas dasar hadis-hadis yang palsu. Dan tidak ada keutamaan khusus puasa di bulan Rajab, tidak ada. Ya, hukumnya sunnah, tapi tidak ada keutamaan secara khusus. Baik. Sama dengan puasa hari pertama, itu pahalanya sama dengan puasa di hari ke-10. Puasa di hari ke-10 keutamaannya keutamaannya sama dengan di hari ke-20. Jadi keutamaannya semua sama, ya, pahalanya sama, tidak ada perbedaan. Ya. Maka berpuasalah atas dasar hadis yang sahih, dalil yang sahih, dalil yang kuat, bukan atas dasar dalil-dalil yang palsu. Inilah gunanya belajar. Coba kalau kita di rumah saja dengar-dengar dari orang, ya, dapat share-sharean, kita percaya dan sebagainya, maka kita akan terpengaruh bahwa puasa 1 hari di bulan Rajab itu sama dengan diampuni dosa-dosa 1 tahun. Ada bahkan hadis yang lebih ekstrim, diampuni dosa sampai 10.000 bulan. Ini ngalahi Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar 1.000 bulan, sedangkan puasa 1 Rajab 10.000. Nah, walaupun maksud mereka mungkin untuk memotivasi, tapi tidak betul. Tidak boleh kebenaran itu disampaikan dengan cara yang batil. Kebenaran harus disampaikan dengan cara yang benar. Baik. Nah, sehingga apa yang terjadi? Orang berlomba-lomba puasa Rajab, tapi Sya'bannya tidak puasa. Yang lebih parah lagi, Rajab tidak puasa, Sya'ban juga tidak puasa. Itu potongan kita biasanya. Nah, baik. Ini dalil disunnahkannya puasa di bulan haram. Puasa Rajab, puasa Zulqa'dah, puasa Zulhijjah, dan puasa di bulan Al-Muharram. Baik, jamaah rahimakumullah. Ada hal yang menarik selain itu yang ingin saya sampaikan mengenai bulan Rajab. Bahwa di bulan Rajab ini menurut Imam Ibnu Hazm pernah terjadi suatu peristiwa yang menakjubkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang berbeda. Ada yang mengatakan itu peristiwa yang terjadi dalam 1 malam. Tapi ada yang mengatakan berbeda. Isra dulu, tak lama kemudian baru Mi'raj. Ya, jadi Isra dan Mi'raj, bukan Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj berarti satu kesatuan. Yang betul Isra dan Mi'raj. Ini peristiwa yang pernah terjadi pada Rasulullah. Kata Imam Ibnu Hazm, pada bulan Rajab, 8 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ada sebagian orang mengatakan tanggal 27 Rajab. Itu tidak ada dasarnya. Tidak ada. Hanya saja pendapat ulama mengatakan pada bulan Rajab. Saya tidak tahu kenapa disandarkan 27 Rajab. Mungkin karena angka 27 itu angka yang cantik, ya. Akhirnya di penanggalan itu tanggal 27 Rajab. Nah, peristiwa itu merupakan perjalanan terjauh yang pernah ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi perjalanan yang jauh itu ditempuh dalam waktu yang singkat. Tidak mungkinlah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha ditempuh dalam waktu singkat. Tidak mungkin. Itu kalau orang mengukur kemampuan Allah dengan kemampuan manusia. Tapi kalau kita mengukur kemampuan Allah tidak diukur dengan seperti kemampuan manusia, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah.
Maka dalam Quran Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kalimatnya bukan berbunyi Maha suci Allah yang hambanya berjalan, bukan begitu, tapi yang memperjalankan hambanya. Karena yang bergerak dalam perjalanan itu adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Nah, bagi Allah tidak ada yang jauh dan tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, bagi Allah semuanya mudah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghaniyal kibru wa imra'ati aqir. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Allah berfirman, huwa 'alayya hayyin. Itu bagi saya mudah. Walaupun bagi manusia mungkin tidak mungkin, tidak mustahil ya. Walaupun bagi manusia itu mustahil. Baik. Setiap orang yang melakukan perjalanan jauh biasanya habis perjalanan jauh pulang bawa apa? Nah, bawa oleh-oleh. Ustadz mana oleh-olehnya? Saya barusan dari Kalimantan ya. 1 bulan di sana Pak, 1 bulan lebih. Orang setelah perjalanan jauh biasanya pulang bawa oleh-oleh untuk keluarganya, untuk tetangga, untuk teman, sahabat-sahabat dekatnya. Demikian pula yang terjadi pada Rasulullah. Sepulang dari Isra dan Mi'raj, beliau bawa oleh-oleh. Bukan hanya untuk keluarga, bukan hanya untuk sahabatnya, tapi untuk semua umatnya. Apa oleh-olehnya? Salat. Oleh-olehnya salat. Ini bukan oleh sembarangan ya. Bukan oleh-oleh sembarangan salat itu. Ini oleh-oleh yang amat agung dan sangat mulia. Sebab oleh-oleh ini tidak didapat dari toko, bukan dari manusia, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu Nabi mendapatkannya tanpa perantara apapun dan siapapun, langsung. Ya, langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Sesuatu itu kalau langsung disampaikan oleh presiden, berbeda nilainya dengan yang disampaikan oleh pembantu presiden. Ya, misalnya ada amanah, langsung presiden yang ngomong, langsung presiden yang menyampaikan. Itu akan berbeda dengan suatu amanah yang disampaikan oleh pembantunya. Nah, salat langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan posisinya saat itu Nabi sedang berada di langit, bukan di bumi. Ya, Nabi sedang berada di langit. Posisi Nabi amat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ulama memberikan pengajaran kepada kita, apabila kita ingin hati kita dekat dengan Allah, walaupun kita di bumi sedangkan Allah jauh di sana ya, maka hati kita bisa dekat dengan Allah, ma'rifat, mengenal Allah lebih dekat, maka jadikan sholat sebagai transportasinya. Kenapa hati kita tidak sambung kepada Allah? Susah kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat kita tidak betul. Sholat kita tidak sungguh-sungguh. Kadang urusan hutang dibawa dalam sholat, urusan rumah tangga dibawa dalam sholat, urusan ini dan itu, urusan dunia, urusan kerja dibawa dalam sholat, sehingga hati kita tidak pernah sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apabila kita ingin hati yang betul-betul dekat dengan Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, jadikan sholat sebagai transportasinya. Sholat, jemaah rahimakumullah. Kemudian setiap orang yang dikasih oleh-oleh dari perjalanan jauh, apalagi oleh-oleh itu sangat berharga, senang tidak dia?
senang. Ya kalau saya bawa oleh-oleh dari Kalimantan, misalnya makanan yang enak atau apa namanya sesuatu yang sangat berharga, batu akik, ya saya bawa dari Kalimantan, kasihnya kan Pak Agus. Pak Agus pasti senang, Ustaz, terima kasih Ustaz, senang. Nah begitulah sikap kita kepada ibadah sholat. Senang enggak kita sama ibadah sholat? Hah? Senang. Senang di lisan apa senang betulan? Jadi kita harus senang, gembira, dan betul-betul menikmati ibadah sholat. Sahabat Nabi itu memperingati Isra Mi'raj enggak? Hah? Sahabat Nabi itu ada peringatan Isra Mi'raj enggak? Enggak ada. Tapi sholatnya betul-betul menikmati atau tidak? Betul-betul menikmati. Jadi mereka tidak memperingati Isra Mi'raj, tapi mereka lebih fokus bagaimana oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi dari Isra dan Mi'raj itu betul-betul dilaksanakan dengan gembira dan sungguh-sungguh dinikmati. Itu yang luar biasa. Jangan sampai kebalikannya. Kita memperingati Isra Mi'raj, tapi kita tidak berusaha mengevaluasi kualitas sholat kita. Maka jemaah rahimakumullah, kalau kita merasa sebagai umat Nabi Muhammad, kita akan bangga dan kita akan gembira, betul-betul menikmati oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu sholat. Ya betul-betul gembira kita kalau sholat. Makanya Nabi bersabda, ju'ilatis sholatu qurratu ainilli. Sholat dijadikan bagi aku qurratu ainilli, sebagai pengembira, sebagai penghibur. Nah, jadi Nabi itu kalau misalnya galau, risau, ada masalah, ya umatnya diajak tidak mau beriman, apa yang dilakukan oleh beliau? Sholat, Pak. Sholat. Jadi betul-betul dijadikan sebagai penghibur, ketenangan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kita ini kalau sholat gembira atau tidak? Atau biasa-biasa aja? Biasa ya. Padahal sholat itu mudah sebenarnya ya, gampang. Tapi orang banyak berat melakukannya karena memang sholat itu dibenci oleh hawa nafsu. Lebih berat mana? Sholat dengan goes? Hah? Sholat dengan goes bersepeda itu lebih berat mana? Hah? Goes, lebih berat goes. Panjenengan sampai keringatan itu ya. Dipaksakan dari Malang, Pak Widi ya, pelaku. Dari Malang ke Batu dipaksakan naik, dipaksakan. Nanti pulangnya turun. Nah, dipaksakan sampai keringetan. Berat sebenarnya ketimbang sholat. Pernah panjenengan sholat sampai keringatan? Hah? Sumuk ya, bukan karena sholatnya tapi karena sumuknya. Nah, tapi kenapa orang itu merasa berat melaksanakan sholat? Karena memang dibenci oleh hawa nafsu, ya, sehingga terasa berat. Sholat sama naik gunung tuh lebih berat mana? Naik gunung, orang naik gunung semangat ya, jam 2 malam dia udah naik itu ya. Sedangkan sholat malam susah bangun ya. Maka jemaah rahimakumullah, itulah sholat bagi kita semua. Tapi sholat bagi Nabi Muhammad dan para sahabat betul-betul dinikmati. Ya, betul-betul dinikmati. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah badannya tertancap panah. Beliau minta dibuka saat sholat. Ya, tolong cabut panah ini saat saya sholat. Karena dulu tidak ada obat bius. Ya, maka sahabat itu menjadikan sholat sebagai bius. Saat sholat mereka tidak ingat apa-apa dan tidak ingat siapa-siapa kecuali Allah yang mereka ingat. Ya, sehingga rasa sakit, ada nyamuk gigit itu tidak terasa mereka. Beda dengan kita kan, adanya waduh udah repot tuh, ada nyamuk, udah begini ya. Jadi mereka itu bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, ada burung bertengger. Apa bahasa Jawanya kalau bertengger tuh? Nah itulah ya.
Tidak terasa. Mereka tidak merasa dan tidak sadar kalau ada burung yang sedang bertengger di atas kepalanya. Saking khusyuknya mereka sholat. Sahabat Umar bin Khattab, ketika beliau pingsan karena membaca ayat-ayat azab, pingsan langsung Umar bin Khattab, maka saat itu dibangunkan, dikasih air, disiram mukanya, dilap air, tidak bangun-bangun. Ya. Datanglah sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata sahabat Ali, saya pernah mengalami hal yang seperti ini dari Umar bin Khattab, dan tidak ada yang bisa membangunkan dia kecuali sholat. Maka sama sahabat Ali bin Abi Thalib dikatakan, wahai Umar, sholat sudah tiba. Langsung bangun. Luar biasa. Sahabat sama sholat itu luar biasa. Ya. Jadi betul-betul dinikmati oleh mereka ibadah sholat itu. Maka jemaah rahimakumullah, belajarlah kita ketika masuk bulan Rajab ini, kita ingat-ingat apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW perjalanan Isra dan Mi'raj, yaitu sholat. Belajar kita mengevaluasi ibadah sholat kita. Masa sholat selama 40 tahun belum tahu makna yang dibaca dari kalimat-kalimat sholat. Itu kan luar biasa itu ya. 40 tahun sholat tapi tidak tahu makna yang dibaca di dalam sholat. 40 tahun sholat, rukuknya belum sempurna, sujudnya belum sempurna. Belajar meningkatkan kualitas sholat. Pertama, bagaimana caranya? Panjenengan harus paham makna yang dibaca. Panjenengan ikut pelatihan di mana-mana, kan ada tuh pelatihan sholat khusyuk kan? Ada enggak? Ada pelatihan sholat khusyuk. Panjenengan ikut di mana-mana, enggak akan khusyuk kalau tidak tahu maknanya. Enggak akan. Jadi pertama tahu maknanya dulu. Tahu makna itu enggak harus secara umum, ya. Enggak harus semua maksud saya. Tapi secara umum saja sudah cukup. Yang kedua, belajar sholat yang lama. Belajar. Kalau biasa sholatnya gini, seperti ayam makan. Nah, belajar sholat lama. Belajar sholat itu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, belajar sholat yang lama. Nah, itu untuk tahap awal. Umar bin Khattab berkata, katsirun minan nas yusallun wa qalilun minhum man yuqimus shalah. Banyak manusia yang melaksanakan sholat, tapi sedikit di antara mereka yang sungguh-sungguh melaksanakan sholat. Nah, mari kita belajar memperbaiki, bukan memperbaiki rukun sholatnya, tapi memperbaiki kualitas ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong menjadi orang beriman yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman. Siapa mereka? Yang khusyuk di dalam ibadah sholatnya. Wallahu taala alam bissawab. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.